Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena ini masih masa pandemi, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker. Jika kalian harus keluar rumah, tetap jaga jarak. Oke, kembali lagi bersama saya Indah Novorniati dalam channel YouTube Indah Kimia. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang radiokimia. Apa itu radiokimia? Judulnya adalah kimia inti dan radiokimia. Hal yang akan kita capai setelah kita belajar tentang radiokimia ini yaitu ada dua macam. Yang pertama, kompetensi dasar 3.10 atau KD pengetahuan. Dengan belajar kimia inti dan radiokimia, kita nanti dapat menganalisis manfaat dan kerugian radiokimia dalam kehidupan sehari-hari. KD yang kedua, KD 4.10, KD keterampilan, yaitu dengan belajar kimia inti dan radiokimia, kita dapat mengajukan gagasan untuk mengatasi dampak negatif dari radiokimia. Dari tadi kita membahas radiokimia. Apa itu radiokimia? Radiokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang radioaktivitas dari suatu unsur kimia. Radioaktivitas sangat berkaitan dengan peristiwa peluruhan suatu inti atom atau terurainya inti atom yang terjadi secara spontan yang diikuti dengan pancaran radiasi. Zat yang mengalami peluruhan ini nanti disebut dengan zat radioaktif. Sementara sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Istilah radioaktivitas ini sebenarnya pertama kali ditemukan oleh pasangan suami istri Marie Curie dan Pierre Curie. Tetapi untuk gejala keradioaktifannya sendiri pertama kali ditemukan oleh Anthony Henry Becquerel, yaitu seorang ilmuwan dari Paris, Prancis. Jadi saya ulangi ya, zat radioaktif adalah zat yang secara spontan memancarkan sinar atau radiasi yang disebut dengan sinar radioaktif. Siapa saja yang termasuk sinar radioaktif? Ada 3 macam, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sifat-sifat dari sinar radioaktif ini yaitu yang pertama dapat menghitamkan plat film, yang kedua dapat mengionkan gas yang dilewati atau disinari gitu ya. Yang ketiga memiliki daya tembus yang besar. Yang keempat menyebabkan benda-benda berlapis ZNS dapat berpendar atau mengalami fluoresensi. Dapat diuraikan oleh medan magnet menjadi 3 berkas sinar yaitu alfa, beta, gamma. Nah, ini gambarnya. Zat radioaktif. Ini pengaruh medan magnet terhadap sinar radioaktif. Sinar radioaktif tadi kan ada 3, alfa, beta, gamma. Alfa itu muatannya 42, masanya 4, muatannya 2, positif 2. Kalau muatannya positif 2, berarti oleh medan magnet dia akan tertarik ke arah mana? Kalau positif akan tertarik ke arah negatif, berarti alfa akan membelok ke arah medan magnet negatif, yang bermuatan negatif. Sementara beta karena masanya 0, muatannya min 1, maka dia akan membelok ke arah medan magnet yang bermuatan positif. Sementara gamma karena massa dan muatannya adalah 0, maka dia tidak akan terpengaruh, jadi tetap. Itu tadi sinar radioaktif. Nah, sekarang partikel radioaktif, partikel-partikel dasar ini partikel-partikel kecil, ada beberapa ya. Yang pertama proton. Proton ini lambangnya adalah P11 atau sama dengan inti hidrogen H11. Muatannya +1, muatan itu yang di bawah, masanya 1. Neutron 10, muatannya 0, masanya 1. Partikel beta ini ya, 0, min 1, muatannya min 1, masanya 0. Positron notasinya 0 + 1. Boleh tulis E atau beta positif. Muatan itu yang bawah berarti positif 1, masanya 0. Foton sinar gamma yaitu 00, ini hampir sama dengan foton sinar X. Kemudian partikel sinar alfa tadi sudah dengan massa 4 + 2. Deuteron itu D21 atau sama dengan hidrogen. Isotopnya dari proton ya, dulu kita pernah membahas ini. Isotop ini berarti yang nomor bawahnya itu sama nih. 2, 1H. Triton itu 3, 1H, hidrogen atau triton. Nah, sinar alfa ini merupakan inti helium tadi ya, ini ada He, lambangkan alfa juga. Kalau sinar beta tadi merupakan partikel elektron, atau lambangnya tetap beta. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi.
Kemudian daya tembus, kalau dia dari daya tembus, ini daya tembusnya alfa itu paling kecil, beta itu lebih besar dibandingkan alfa, dan sinar gamma yang paling besar. Untuk daya ionisasi, maka sinar alfa dapat mengionkan molekul yang dilewati, sinar beta daya ionisasinya lebih lemah daripada alfa, dan daya ionisasi yang paling lemah adalah sinar gamma. Peluruhan adalah peristiwa perubahan unsur radioaktif menjadi unsur stabil yang disertai dengan pemancaran sinar atau partikel radioaktif. Adapun partikel yang dipancarkan unsur radioaktif dapat berupa tadi nih ya, P, N, E, yaitu proton, neutron, elektron. Dengan pada reaksi peluruhan berlaku hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan yang dituliskan dengan A peluruh menjadi B dan C. A ini adalah unsur radioaktif, meluruh menjadi unsur stabil B dengan membebaskan C. C itu sinar atau partikel radioaktif. Apa saja partikel radioaktif tadi yang ada di sini. Oke, kemudian kita lihat di sini, kalian lihat A menjadi B plus C. Di atas ada massa, maka massa M, itu massa sebelum meluruh, itu jumlahnya akan sama dengan massa setelah meluruh. Ini P plus Q. Kemudian muatannya, muatan sebelum meluruh, A anu N, sama dengan muatan setelah meluruh, yaitu penjumlahan dari R dan S. Bagaimana contohnya? Oke, mari kita lihat satu persatu dari soal yang ada di layar. Oke, untuk latihan soalnya langsung kita lihat. Jadi tadi reaksi transmutasi inti ini kalau dilambangkan adalah A, X, Y, B. Apa artinya? A ditembak dengan E akan menjadi partikel B dengan memancarkan partikel Z. Jangan lupa bahwa reaksi ini memiliki kekekalan massa dan muatan. Jadi yang atas kalau dijumlahkan akan selalu sama, kiri kanan. Yang bawah juga sama. Bagaimana aplikasinya? Kita lihat. Oksigen 16 dengan ditembak deuteron 12. Oke, kita jumlahkan. 16 tambah 2 berapa? 18. Dikurangi ini panah, ini kan pemisahnya ya, berarti ini dikurangi berapa? 14. 8 tambah 1 9 dikurangi 7. Karena kita belum tahu ini partikelnya apa, anggap aja X. Kalau begitu, berapakah X-nya? X adalah 42. Siapakah X yang memiliki massa 4X2? Ya, X adalah sinar alfa. Oke, sekarang yang kedua. 239 Pu94. Pu itu plutonium. Ditembak dengan partikel alfa, helium 42 akan menghasilkan unsur E atau zat radioaktif. Zat stabil E dengan memancarkan positron 0+1. Ini juga sama. Kenapa ini saya ganti X ya? Dari soal kan tadi nulisnya N. Kalau N itu kan nomor nuklida dengan nomor massa 14. Muatannya ada 7, yang bawah nomor atomnya 7. Itu kan untuk nomor-nomor kecil. Padahal ini ada besar, jadi tadi mungkin tuh salah nulis sehingga saya ganti X saja. Oke, kembali ke soal. 239 ditambah 4. Ini saya pakai tinta merah kelihatan. 239 ditambah 4. Hasilnya dikurangi berapa ini? Yang sebelah ini kurangi 0. Kemudian ini 94 ditambah 2. Hasilnya dikurangi berapa ini? 1. Oke, kalau begitu ketemu dong. X-nya berapa? Ya, X-nya adalah 243 96. Oh, sorry. 96 dikurangi 1, 95. Ya, itulah X-nya. Ini tadi kan partikel radioaktif, zat radioaktif ditembak akan menghasilkan unsur yang stabil atau zat yang stabil lah. Yang stabil ini namanya X dengan nomor atomnya 95, nomor massanya 243. Siapakah ini? Kalian bisa cek di tabel SPI. Oke, nanti akan ketemu di dalam tabel SPU akan ketemu yang memiliki nomor atom 95, nomor massa 243 adalah AM atau americi. Oke, langsung saya kasih contoh yang keempat terakhir. 9F19 dalam kurung PNNE. Apa itu artinya? Artinya sama seperti yang tadi ya. Berarti ini F919 ditambah dengan P depan dengan depan akan menjadi NE dengan memancarkan N. N itu 10,
P, muatannya satu-satu. Tahu muatannya ini dari mana? Dari partikel-partikel radioaktif tadi, di slide awal tadi sudah ada. Oke, ketemu lagi ini sama seperti tadi. Berarti titik-titiknya ini berapa? 19 ditambah 1. Tentunya dikurangi dengan 1. Terus ini 19 ditambah 1 dikurangi 0. Oke deh, ketemu jadinya berapa? 20 kurangi 1 tetap 19. 9 tambah 1 10 NP. Oke, kalau begitu ketemu bahwa ini fluor transmutasi ya. Ini berarti ditembak dengan P, proton akan menghasilkan Ne, neon dengan memancarkan neutron. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga kalian ada gambaran, semakin memahami bagaimana tentang radioaktif, bagaimana sifat radioaktif, bagaimana reaksi transmutasi ini. Dan untuk menambah pemahaman dari kalian, kerjakan soal di bawah ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain.